Hai guys, welcome back to my YouTube channel Romian di Jerman. Selamat hari Minggu guys dari Jerman. Oke guys, hari ini hari kedua aku karantina di rumah, alias aku masih proses pemulihan. Dan hari ini aku ngerasa sudah lebih baik. Semoga besok hari Senin aku udah bisa kembali bekerja. Amin. Guys, hari ini aku mau nulis di kalender aku planning tahunan aku untuk di tahun 2026. Jadi buat kalian yang selalu nonton video-video aku, kalian pasti tahu ya, salah satu yang aku butuhin untuk tahun depan itu adalah kalender. Kak, kenapa sih harus pakai kalender yang begini? Kan sekarang udah ada handphone, udah ada alat elektronik gitu ya. Untuk aku pribadi, kenapa aku memilih kalender ini? Jadi alasan yang pertama, karena aku suka menulis guys. Jadi menurut aku di kalender ini aku bisa mencatat ya, kayak gini nih. Di sini kan ada tanggalnya, tanggal 1 di bulan Januari, tanggal 1 sampai 31. Aku bisa nulis di sampingnya ini jadwal aku apakah aku ada jadwal di pagi hari, di siang hari untuk bekerja, lalu di sampingnya apa aku ada termin, contohnya aku ada janji temu dengan siapa, atau aku ada mau ngurusin apa, atau aku ada termin di kedutaan, atau termin apapun itu. Jadi aku bisa nulis gitu, dan itu harus aku tulis semuanya di kalender ini gitu, supaya aku nggak lupa gitu loh. Dan kalender ini biasanya aku pajang di depan meja belajar aku. Ini meja belajar aku, dan biasanya aku pajang di depan, aku pajang begini, jadi mata aku bisa langsung melihat dan gak lupa gitu loh. Aku bisa langsung memandang, oh besok di tanggal 1 Januari contohnya ya, aku ada termin nih ke rumah sakit contohnya, aku ada termin ini, ada kunjungan ini, aku bisa lihat gitu secara langsung dengan mata aku gitu loh. Jadi kenapa tujuannya aku memilih kalender ini nih, dan begitu panjang, jadi aku bisa mencatat nggak lupa gitu loh. Aku mencatat apa aja termin atau planning year plan aku untuk tahun depan gitu. Dan kalian tahu tips ini aku dapatkan dari orang-orang Jerman. Jadi udah banyak banget yang aku temui, kayak pasien-pasien aku itu, mereka memilih menggunakan kalender walaupun mereka juga punya kalender elektronik di handphone gitu ya. Mereka juga menulis aktivitas mereka. Jadi aku mencontoh ini dari mereka, dan aku ngerasa itu sangat worth it dan cocok dengan aku gitu. Makanya aku membeli kalender ini guys. Nah, jadi sebelum menulis ini aku mau show ke kalian, aku udah ada kalender ya tahunan dari sekolah aku juga. Jadi di sini tuh ada beberapa warna yang semua warna ini punya definisi atau maksud masing-masing gitu loh. Jadi selama setahun sampai tahun 2026 ya, aku udah dijadwalin itu kapan masuk ke sekolah gitu ya. Terus di sekolah kapan ada ujian, secara tertulis atau secara munlich, berbicara gitu, ujian berbicara. Terus di sini juga ditunjukkan kapan aku harus praktek, kapan aku harus bekerja gitu ya. Praktek atau bekerja itu sama ya guys, kapan aku harus praktek. Terus di sekolah juga yang menentukan kapan kami mendapatkan urlaub itu adalah liburan, cuti gitu, cuti. Jadi mereka yang menentukan, kita nggak bisa memilih gitu ya, kita nggak bisa memilih kapan harus ambil cuti. Jadi sekolah yang menentukan jadwal kita selama setahun ini, ada di beberapa bulan yang boleh diambil untuk cuti gitu loh. Jadi semuanya sudah terstruktur di sini, kapan kita ada ujian pertengahan atau kapan kita ada ujian akhir gitu, ujian akhir, semuanya sudah ada di sini. Dan aku akan memindahkan itu ke dalam kalender aku ini. Dan aku juga sudah mendapatkan jadwal untuk bulan Januari di tahun depan di tempat aku praktek di Panti Jompo. Jadi selama 7 minggu ini aku akan praktek guys di Panti Jompo gitu, alias sampai Januari ya.
dan aku sudah mendapatkan jadwal untuk bulan Januari. Dan aku sangat-sangat bersyukur guys, karena selama aku praktek di panti jompo ini ya, dari Desember ya, dari awal Desember sampai bulan Januari nanti, itu jadwal aku bagus-bagus semuanya guys. Untungnya Chevinnya sangat bijaksana gitu dan sangat berbaik hati gitu ya, memberikan aku libur di hari-hari besar, hari-hari raya gitu ya. Bahkan aku sudah melihat jadwal aku di Januari itu, di tahun baru hari pertama, kedua, ketiga itu bahkan aku dikasih libur gitu. Dan masih banyak lagi lah yang cuma 3 hari praktek lalu libur, 3 hari praktek lalu libur. Itu sangat sesuatu hal yang membuat aku wow, I'm happy gitu loh. Dan aku akan mencantumkan itu juga ke dalam kalender ini, dan semoga aku bisa mengingat apalagi planning aku untuk tahun ke depan gitu loh. Jadi di Jerman itu guys, seperti itu guys. Ini kita belum memasuki bulan Januari, harus planning kan 1 tahun ke depan apa yang menjadi planning kita. Bahkan contohnya kalau urlaub, kita mau liburan nih di tahun 2026, biasanya orang-orang Jerman itu di tahun sebelumnya, di bulan yang jauh-jauh hari, mereka udah planning mau kemana gitu, udah tahu mau ke negara mana, udah planning sampai ke hotel, semuanya sangat terstruktur, sangat rapi gitu loh. Jadi itu hal yang aku bisa tiru, yang aku contoh dari orang-orang Jerman, karena itu bagus kalau menurut aku ya. Itu sangat-sangat worth it untuk ditiru gitu loh. So aku mau tulis guys hari ini. Finally aku sudah selesai menuliskan kalender tahunan aku untuk tahun 2026. Nah, di sini nih aku yang tahu sendiri ya, arti lambang-lambang ini tuh apa, jadwal jadwal aku bekerja kapan, apakah di shift pagi atau shift siang. Terus di sini ada jadwal hari libur juga, terus ada kapan aku harus ambil kerja sampingan. Jadi udah aku tentukan semuanya. Nah, kebetulan di bulan Januari jadwal aku praktek udah dapet kan, udah dateng. Jadi aku sudah cantumkan di sini. Kalau di bulan-bulan sebelumnya kan belum ada, jadi kayak jadwal sekolah aja, termin-termin di sekolah yang sudah aku cantumkan di sini itu sampai di bulan ini bulan apa nih? Bulan Maret, contohnya aku cuman ada berapa hari di sekolah, sama bulan-bulan yang lainnya ini aku udah cantumin ya sampai bulan 12. Terus udah aku cantumin semuanya sampai ke bulan 12. Jadi aku masih menunggu jadwal-jadwal lainnya, termin lainnya. Ini masih jadwal aku sementara yang aku punya saat ini. Mungkin nanti ada tambahan lagi. Contohnya di bulan Januari ini aku tiba-tiba ada termin, ada pertemuan apa, atau mau pergi kemana. Nanti aku bisa tambahin di sampingnya di sini. Itu kenapa aku memilih kalender ini, karena aku bisa menambahkan langsung di sebelahnya gitu. Kira-kira ada tambahan termin apa, aku tulis lagi di sini dan aku bisa langsung lihat. Jadi begitu guys, begitu pentingnya kita membuat 1 tahun planning kita mau ngapain gitu ya. Dan ini akan bertambah lagi. Di sini juga sudah dijelaskan ada hari-hari libur ya, hari-hari libur di tahun 2026 itu kapan aja. Kenapa aku membeli kalender itu, salah satu alasannya aku harus Feiertag di Jerman di tahun 2026 itu kapan aja. Jadi aku bisa baca di sini. Wow. Good. Nanti aku bisa tempelin, aku
aku bisa pajang di depan meja aku. Nah, jadi bentukannya begini guys. Ini di depan meja belajar aku. Ini meja aku, jadi aku bisa langsung membaca apa aja jadwal untuk tanggal sekian, di bulan sekian aku determin apa aja. Tuh aku gantung. Seperti itu guys. Semoga ini bisa bermanfaat juga buat kalian yang mungkin ini bisa jadi ide buat kalian juga untuk menuliskan planning-planning kalian 1 tahun ke depan di tahun 2026. Dan ini aku rekomendasiin sih supaya kita nggak lupa gitu. So thank you for watching guys. See you in the next video. Ciao.